Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Otomotif. Terinspirasi dari video itu, saya bikinkan video bikin saklar yang bisa mengurangi angka pencurian bosku ya. Kalau misalnya letter T nya sudah dihancur, kuncinya sudah dihancur, tetap motor itu nggak akan bisa hidup bosku ya, karena ada saklar ini. Yuk, sebelum lanjut videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya bosku ya, supaya channel bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat bosku semua. Nah, jadi nanti cara kerjanya seperti ini bosku ya. Misalnya motor kita sedang parkir atau lagi di tempat yang biasanya kita singgahi atau lagi sepi gitu bosku ya. Terus motor kita biasanya dikunci stang atau dimatikan. Setelah itu kita hidupkan si saklar ini bosku ya. Si saklar ini hidupkan. Tek. Otomatis si saklar ini nanti dia kalau diaktifkan, si arus dari plus ini hidup bosku ya. Si arus dari sini hidup. Di sini ada arus ke klakson. Berhubung motornya mati, jadi dia ikut mati bosku ya, si klakson ini. Terus misalnya motor kita di letter T atau di curanmor dengan oknum curanmor bosku ya. Saat kunci kontak di letter T, otomatis si kunci kontak kita rusak bosku ya, rusak atau ambrol. Otomatis motor kita hidup. Nah, di sini baru bekerja si saklar ini. Jadi saklar ini otomatis hidup bosku ya. Saat letter T hancur, kunci kontak hancur, terus motor hidup, di sini dia fungsinya langsung hidup. Si klakson ini langsung hidup bosku ya. Di sini diatur di bagian flasher ini, jadi bunyinya seperti sirine atau bunyi klakson yang biasanya seperti mobil yang kena senggol atau mobil yang kena curi. Cuman di sini kenapa bisa saya bilang 90% berhasil, 90% nomor itu bisa nggak jadi gitu bos ya, karena ada saklar ini. Jadi si klakson ini sebelum ini dimatikan, si klakson ini akan hidup kencang bos ya. Dan terus akan hidup sebelum si saklar ini dimatikan atau motornya dimatikan. Secara otomatis misalnya motor kita mau diambil dengan curanmor yang tadinya kita nggak ada saklar ini, kemungkinan motor itu bisa hilang, lenyap begitu aja bosku ya. Dan karena ada saklar ini, otomatis si curanmor ini nggak tahu ada saklar seperti ini.
Jadi si klakson ini akan hidup terus menerus bosku ya. Saklar ini akan hidup terus menerus, yang bisa bikin gagal fokus atau curanmor itu bisa nggak jadi untuk mengambil motor kita. Nah seperti itu fungsinya bosku ya. Ditonton terus videonya dan jangan di skip bosku ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mereferensi bosku semua. Nah bosku ya, ini setelah perakitannya bosku di bagian di motor NMAX. Jadi penyimpanan si bagian saklar ini terserah bosku semua ya, disimpan di mana. Jadi kalau yang saklar yang kedua ini saya simpan di sini saklarnya. Nah setelah yang satu ini, di sini kan ada dua kabel. Yang satu ini terserah mau pilih yang mana. Ini masuk ke bagian saklar sini. Yang satunya ke saklar, yang satu ke saklar, dua cabang masuk ke bagian si aki, min aki. Yang satu lagi di sini ada kabel lagi. Sini kabelnya masuk ke flasher seperti ini bos ya. Ini flasher CR7 yang bisa disetel cepat atau lambatnya si bunyi klakson itu sendiri untuk mengatur klakson. Makanya pakai CR7 biar bisa ada setelan di sininya bos ya. Mau lambat atau mau cepat si bunyinya. Terus di sini ada kabel, di sini di flasher ada B. B sini masuk langsung ke arus atau ke kabel coklat bos ya. Ini saya ikutkannya ke bagian klakson yang di depan, yang bawaannya. Cukup gampang kok bosku pemasangannya, simple. Kalau dipikir-pikir ini habisnya sekitar 50.000 aja dan hasilnya memuaskan bosku ya. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal dirapikan lagi dan dibersihkan lagi. Dan untuk saklar ini terserah bosku semua mau disimpan di mana. Tergantung selera bosku semua yang bisa dijangkau atau cepat dijangkau gitu bosku ya. Terus kita ilustrasikan bosku ya. Misalnya motor kita ini misalnya mau parkir gitu bosku ya di depan rumah atau mau parkir di minimarket. Kita alangkah baiknya kita hidupkan dulu saklarnya ini bosku ya. Ini keadaan off, kita on kan saklar ini. Terus misalkan kita ada begal yang ngikutin atau ada curanmor mau merusak si bagian kontak kita gitu bosku ya. Dengan caranya kan dia biasanya di letter T si kontak itu. Nah begitu kontaknya di letter T, otomatis si kontak ini ambrol bosku ya, ambrol atau hancur. Dan yang terjadi kalau pakai saklar ini seperti ini bosku ya. Otomatis si saklar ini atau si klakson ini hidup secara otomatis bosku ya, karena di sini kita saklarnya sudah di on kan. Nah misalnya kalau di off kan dia nggak akan hidup bosku ya. Misalnya di kontak kita, dia motornya si klakson itu nggak akan hidup, dia kembali normal lagi ya. Terus misalnya kita on kan, kita matikan. Simple bosku ya untuk cara pemasangannya dan bisa memberi protek lebih di motor kita sendiri. Apalagi di daerah kota atau di daerah pemukiman padat penduduk yang ditakutkan motor kesayangan kita hilang atau dicuranmor gitu bosku ya. Cara pemakaian ini cukup efektif kalau menurut saya. Ini bisa bikin si curanmor itu gagal fokus atau bisa kebingungan gitu bosku ya. Kok motornya bisa hidup seperti ini. Dan cara pemasangannya cukup simpel, nggak mahal atau yang mengakibatkan kedepannya bisa konslet atau merugikan kita bosku ya. Yuk kita coba lagi. Misalnya kita on kan lagi bosku ya. Misalnya kita mau berhenti di minimarket atau di parkir di depan rumah atau kos-kosan gitu bosku ya. Kita on kan, kita tinggalkan. Terus misalnya kalau ada begal atau curanmor, bosku langsung hidupi si saklar ini. Terus si begal itu pasti rata-rata meletter T si bagian kunci kontak bosku ya. Mau malam mau siang dia sudah pasti bunyinya nyaring bosku ya. Misalnya ini kita sudah kena letter T.
Seperti itu cara kerjanya bosku ya, simple, murah, tapi bisa bermanfaat untuk motor bosku semua, untuk pengamanan di motor bosku semua. Apalagi ini masih pakai klakson punya Mio bosku ya, apalagi dipakai klakson punya NMAX sendiri atau yang M-Making. Dia suaranya lebih menggelegar bosku ya, yang bisa bikin curanmor itu nggak jadi mengambil motor kita sendiri. Dan jangan lupa di kombinasi dengan saklar yang satu lagi bosku ya. Jadi di motor saya ini ada 2 saklar untuk mencegah atau menjaga-jaga kalau kita motornya mau dicuranmor atau mau dibegal. Sekian dulu videonya bosku ya, semoga bermanfaat dan bisa mereferensi bosku semua. Bila ada pertanyaan atau komen langsung di bawah bosku ya, langsung komen di kolom komentar untuk tanya-tanya sekitar kerusakan motor atau perbaikan itu sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video selanjutnya bosku ya.